Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Alwali, NPM 18310085. Di sini saya akan sedikit sharing tentang bagian cerebellum. Nah, di sini kan ada cerebellum. Cerebellum tuh bertugas untuk menjaga keseimbangan, menampilkan kegiatan tanpa berpikir, seperti berjalan, berenang, naik sepeda. Nah, bila terjadi kerusakan otak kecil, diperlukan konsentrasi penuh untuk melakukan kegiatan atau bahkan tidak dapat melakukan sama sekali. Kehilangan kendali otot, jalannya sempoyongan. Nah, di sini ada medula oblongata. Medula oblongata itu adalah bagian yang berfungsi mengontrol denyut jantung, pernapasan, dan tekanan darah. Semua pekerjaan yang ditangani oleh medula oblongata bersifat di luar kesadaran. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini nih medula oblongatanya di tengahnya. Nah, cerebral hemisphere nih di sini. Nah, yang di cerebellum nih yang di bagian bawah ini. Di sini lanjut ke diencephalon ya. Diencephalonnya nih bisa dilihat nih. Nah, ini bagian diencephalon. Ada kapsula interna, ada nuclei reticularis, ada nuclei anteriors, ada nuclei medialis. Nah, di bawahnya namanya yang oranye ini ada nucleus parafascicularis. Ada nucleus centromedianus. Ada nucleus dorsale, nucleus posterior, nuclei pulvinaris. Nah, di sini nih di tengah kita lihat gambarnya. Ini namanya ventriculus lateralis, cornu occipital. Sedangkan yang warna ungu ini ini yang kecil warna ungu dan biru ini, itu tuh ada namanya nuklei metathalami. Ada nucleus corporis geniculati lateralis dan ada nucleus corporis geniculati medialis. Nah, kita lihat. Nah, ini gambarnya yang B, C, D. Nah, di gambar di atas tuh dijelaskan hingga di nukleus dan proyeksi kortikal talamus, nuklei dan proyeksi kortikal yang saling berkaitan diberi warna sama. Nah, ini bisa dilihat. Ini kan sama nih gambar B, C, dan D. Nah, yang A, potongan horizontal melalui hemisferium cerebri kiri. Nah, ini yang A. Sedangkan yang B, hemisferium cerebri kiri dilihat dari sisi kiri, lateral. Nah, ini yang B bisa dilihat dari sisi kiri, lateral. Sedangkan yang C, hemisferium cerebri kanan dilihat dari medial. Nah, ini yang C gambarnya. Dan yang D, kedua talami terlihat dari sudut oblik superior. Nah, ini yang D, gambar yang D. Talamus dianggap sebagai pintu gerbang menuju kesadaran. Semua asupan sensorik ke dalam tubuh disinaps dan diintegrasikan di dalam talamus, kecuali sensasi olfaktorik. Sebelum informasi ini mencapai korteks, selain itu, talamus berperan memodulasi aktivitas otonomik dan motorik. Talamus tersusun atas kelompok nuklei spesifik dan non-spesifik. Lebih dari 100 area nuklear termasuk corpora geniculata laterale et mediale
Nah, kita lihat di gambar yang tadi bahwasanya nukleotalami yang spesifik atau bisa disebut pariotalamus terhubung dengan regio-regio kortikal yang jelas. Proyeksi kortikal primer dan di bidang-bidang asosiasi. Dan nukleotalamin yang non-spesifik itu bisa disebut dengan truncotalamus terproyeksi secara luas ke dalam truncus encepali dan secara diffus ke dalam berperan area korteks. Nah, kita lihat lagi gambarnya di sini. Nah, ini yang tadi ada nukleus caudatus corpus. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya nukleus. Ada genu capsulae internae fibrae corticonuclearis. Nah, ini dia gambarnya nih. Di sini. Nah, di bawahnya nih ada talamus. Nah, ini talamus nih. Nah, crus anterius capsulae interna itu dibagi. Ada radiotiones thalami anterioris, ada tractus frontopontinus. Nah, ini Nah, di bawahnya ini ada tractus opticus. Nah, ini dinamakan tractus opticus. Nah, di bawah tractus opticus ini ada pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri. Nah, ini dia pedunculus cerebri ini gambarnya. Nah, yang ini ada namanya pulvinar thalami. Ini pulvinar. Ada colliculus superior. Nah, ini colliculus superior. Ada colliculus inferior. Nah, ini colliculus inferior yang bagian bawahnya. Yang di bagian bawah. Nah, di sini ada namanya radiotio asutia. Ini radionya. Di sini dia. Ada namanya radiatio optica. Nah, ini radiatio optica ini warna merah. Nah, ada fibrae parieto occipito pontinae. Ini dia. Ada fibrae temporopontinae. Nah, ini fibrotemporopontinae. Nah, dalam ini namanya crus posterius capsulae internae. Dilihat dari sisi kiri yang gambar di atas tadi, terbagi menjadi dua bagian oleh potongan frontal. Ada nuklei talamid terutama berproyeksi ke korteks. Proyeksi-proyeksi ini berperan membentuk crus anterius dan crus posterius kapsul interna. Nah, lanjut ke encephalon. Nah, dilihat gambar ini. Lanjut ke gambar yang tadi. Bahwasanya hipotalamus dilihat dari medial. Gambar umum nuklei diperlihatkan secara translucent. Sebagai lantai di encephalon, hipotalamus merupakan pusat pengawasan pengaturan sistem saraf otonom. Hipotalamus tersusun atas berbagai kelompok nuklei yang menurut lokasinya. Pertama itu ada nuklei anterior. Hipotalami terdiri atas nukleus suprachiasmaticus. Itu bisa disebut dengan pemaju laju utama bagi irama sirkadian, sirkus tidur bangun. Nah, kedua ini ada nuklei intermedia, di mana hipotalami terdiri atas nuklei tuberalis, dorsomedialis, ventromedialis, et arcuatus,
infundibularis. Nah, lanjut ke gambar ini. Mesencephalon. Mesencephalon ini potongan melintang di tingkat coli-culi superioris. Dilihat dari gambar anteriornya. Nah, ini gambarnya. Di paling atas ini di pojok ini ada vermis cerebelli. Ada tectum coli-culi superior. Nah, di sini tectumnya. Terus ada hemispherium cerebelli. Nah, di sini hemispheriumnya. Ada substantia grisea centralis. Nah, ini dia substansianya nih. Daerah sini. Ada fisura horizontal. Nah, ini fisura horizontal. Ada nervus trigeminus. Nah, ini nervusnya. Ada pons. Nah, ini ponsnya. Ada crus cerebri. Nah, ini crus cerebrinya. Dan ada nucleus ruber. Ini nucleus rubernya nih yang warna kuning. Ada substantia nigra. Ini substantia nigranya. Nah, mesencephalon ini potongan melintang di tingkat coli-culi superior. Dilihat dari anteriornya. Mesencephalon terdiri atas basis tegmentum et tectum mesencephali. Tegmentum dan basis secara bersamaan disebut sebagai pedunculus cerebri. Nah, basis mesencephali ini terdiri atas celura cerebri yang mengandung berbagai macam serabut. Contohnya fibrae corticonuclearis. Ada tegmentum mesencephali terdiri atas substantia grisea. Nah, mesencephalon dan diencephalon ini dilihat dari inferior. Nah, ini gambarnya inferior. Setelah truncus encephali dipotong secara oblik, gambar ini memperlihatkan pembagian mesencephalon menjadi basis. Nah, klinisnya ini bisa penyebab utamanya adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini adalah sintesis dopamin yang jauh berkurang, khususnya di dalam substantia nigra. Berkurangnya dopamin mencetus timbulnya satu sindrom yang ditandai di hipokinesis, rigor, dan tremor istirahat. Selain itu, penderita sindrom ini mengalami peningkatan sekresi saliva, air mata, keringat, dan sebum. Lanjut ke bagian sininya. Mesencephalon dan truncus encephali ini bisa dilihat gambarnya. Dia dari sudut pandang oblik menuju lantai ventriculus quartus setelah pedunculi cerebralis dipotong. Truncus encephali terdiri atas mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Mesencephalon meluas dari diencephalon hingga batas atas pons. Pedunculus cerebri terletak di sisi anteriornya. Coli-culi superiors et inferiors dari tectum mesencephali membentuk sisi dorsal dan menciptakan bentuk lamina tecti, atau bisa disebut dengan lamina quadrigemina yang khas.
Nah, bisa dilihat gambar ini dari fossa rhomboidea sisi posterior. Tampilan lantai ventriculus quartus setelah pendulus cerebri di seksi fossa rhomboidea menjadi lantai bagi Penditractus quartus.